98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam dialog spesial, talk show spesial bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan kali ini senang sekali dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Dr. APT Nur Syam Sidik, HM Farm MPM. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Oke, selamat sore. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat ini ya, Pak, ya, di semangat sore hari ya. ini. Oke, membersamai pendengar radio Purnama Sidi pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan Pak Syam ini panggilannya, ya, Pak ya. Ya. Oke. Ya, kita akan bincang-bincang sahabat mengenai tentang prestasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang masih hangat sekali. Kira-kira apa? Yaitu juara 1 Persi Awards, yaitu Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia ya Pak ya kalau Persi itu. Oke, dalam kategori leadership dan manajemen. Nah, itu gimana? Langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Syam ya. Dan sebelum itu mari kita kenalan dulu dong dengan Pak Syam ya. Nih, ya, Pak Syam boleh dong menyapa pendengar radio Purnama Sidi sekaligus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat sore para pendengar radio Purnama Sidi. Saya Nur Syam Sidik Himawan. Sekarang beraktivitas sebagai manajer Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan alhamdulillah hari ini diberi kesempatan sharing-sharing dengan Mbak Dea ya. Baik. Oke, dan ini Pak Syam ini salah satu dokter strategis manajemen di Universitas Teknologi Yogyakarta juga ya Pak ya? Ya, pendidikan terakhirnya. Oke, dan juga konsultan manajemen kesehatan juga ini Pak? Betul. Oke, dan untuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini di bagian apa ini Bapak? Saya di manajer penunjang medis Mbak. Oh, di manajer penunjang medis gitu ya. Ya nih Pak, ngomongin tentang Persi Awards tadi. Nah ini sebelumnya tuh Persi Awards itu apa sih Pak? Boleh dong dikenalkan ke pendengar radio Purnama Sidi. Baik, jadi Persi Award itu adalah sebuah award atau penghargaan ya yang diberikan kepada rumah sakit yang keluar sebagai pemenang dalam kegiatan Persi Award. Persi Award itu tadi diselenggarakan oleh Persi, yaitu Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Jadi setiap tahunnya itu Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia Persi ini mengadakan kegiatan lomba inovasi gitu ya. Jadi dengan melibatkan rumah sakit di seluruh Indonesia itu kita beradu inovasi yang dilombakan oleh Persi ini, kemudian yang keluar sebagai pemenang itu akan mendapatkan anugerah Persi Award atau diberikan penghargaan itu. Oke, luar biasa. Nah ini untuk Persi Awards itu ada beberapa kategori, apakah ada kategori tertentu Pak? Ya, jadi kurang lebih ada sekitar 9 kategori. Nah, kami kemarin mengirimkan inovasi itu di kategori 6, itu adalah terkait dengan leadership and management. Jadi kami beradu inovasi seputar leadership dan manajemen, bagaimana pengelolaan rumah sakit dengan rumah sakit lain di seluruh Indonesia. Itu kira-kira. Nah, dilaksanakannya di Jakarta kemarin tahap finalnya ya. Tahap finalnya dilaksanakan di Jakarta. Nah, berarti untuk itu apakah ada proses tertentu nih Pak di Persi Awards? Prosesnya ada beberapa lapis. Jadi pertama adalah mulai dari mengirimkan naskah akademis ya. Jadi seperti makalah itu. Kita harus menulis makalah, kemudian kita mengirimkan ke pihak Persi, ke panitia. Setelah itu dilakukan seleksi naskah dulu tahap awal. Dilakukan seleksi naskah tahap awal sampai mendapat 5 finalis. Ya, 5 finalis. Kebetulan kemarin dari sektor leadership dan manajemen itu 5 finalis itu ada rumah sakit besar Mbak, ada RSUP Dr. Sarjito, RSPAD Gatot Subroto, kemudian RSUD Biak, kemudian RSUD dari Rumah Sakit dari Ngurah itu ya, dan kemudian di PKU Muhammadiyah Wonosobo juga ikut sebagai salah satu finalis gitu. Luar biasa. Dan ini Pak, untuk yang mengikuti itu kira-kira berapa banyak nih Pak dalam ajang Persi Awards ini? Yang mengikuti otomatis itu kan lomba inovasi dibuka untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Yang saya tahu terakhir itu kemarin makalah yang dikirim ke Persi itu kalau tidak salah sekitar 300 makalah ya. Kemudian baru masuk di final itu 5 itu kemudian dipresentasikan ya di depan juri, kira-kira seperti itu. Ya, ngomong-ngomong nih Pak, terkait dengan makalah nih Pak ya. Jadi Pak Syam ini kan juga ini ya
sudah menulis berbagai karya ilmiah. Betul. Nah itu ya, apa saja sih Pak? Boleh dong di-share ke pendengar Radio Ya, Purnama CD? jadi karya ilmiah sebetulnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo itu sudah mendapatkan beberapa award sejak tahun 2019. Kita sudah juara, kalau dulu itu namanya Mukisi Award. Mukisi Award itu adalah award yang diberikan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Islam. Yang bernama Mukisi itu kami 2019 sudah menang juara 1. 2020 sudah menang juara 1 juga untuk yang Mukisi. Tapi kalau Mukisi kan lawannya hanya rumah sakit Islam seluruh Indonesia. Kalau untuk yang Persi, ini kami selama ini belum pernah masuk final. Tapi kebetulan alhamdulillah tahun 2023 ini kami berhasil masuk final dan kemudian menang di juara 1 gitu. Jadi beberapa tulisan sudah kami lakukan, beberapa award sudah kami dapat. Cuma yang untuk Persi Award ini baru kami bisa raih di tahun 2023. Luar biasa. Nih Bapak ya, boleh dong Pak diceritakan nih ke pendengar Radio Purnama CD. Bahwa tadi kan disampaikan untuk sudah buat makalah dan juga melalui berbagai proses ya Pak ya. Ngomong-ngomong terkait makalah ini, apa sih Pak yang diusung oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo? Ya, kami mengusung ini Mbak. Jadi PKU Wonosobo itu sekarang yang terkenal atau dilihat masyarakat itu kami membangun gedung lagi gitu ya. Iya betul. Jadi kami membangun yang namanya Hafsah Tower 5 lantai. Aspek fisik, tapi yang kami inovasikan tidak hanya sebatas itu. Jadi kami membangun hal yang sifatnya tangible atau yang terlihat fisik gitu. Tapi yang justru kami lombakan ini hal yang sifatnya intangible. Jadi hal yang intangible itu terkait dengan pengelolaan sumber daya manusianya dan budaya organisasi. Yang PKU kan punya budaya organisasi namanya ramah. Keramahan sebenarnya itu yang kami angkat sebagai sebuah inovasi. Dan alhamdulillah diapresiasi oleh Persi dan mendapatkan award ini gitu. Luar biasa nih, boleh Pak nih ya. Setelah tadi mengirimkan naskah, kemudian masuk di 5 besar. Nah ini boleh dong Pak disampaikan gimana sih Pak tantangannya mengikuti ajang Persi Awards ini, sudah masuk 5 besar dan kemudian sekarang menjadi juara 1. Iya. Jadi tantangannya adalah pertama idenya harus original. Dia harus punya ide yang original, kemudian juga mampu memberikan dampak, serta mampu di copy paste atau diterapkan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi kan kalau dia tidak bisa diterapkan di rumah sakit lain, kemungkinan besar tidak akan mendapat award. Jadi karena itu nanti di Jakarta kita akan mempresentasikan kepada rumah sakit lain sehingga bisa dicontoh metode itu oleh rumah sakit lain. Jadi titik kritisnya tadi ya, di idenya harus bagus dan original, memiliki dampak yang besar dan juga dia mudah ditiru atau bisa diterapkan di tempat lain, serta didasari dengan data. Jadi kita harus ada data yang dipresentasikan dan nanti oleh Dewan Juri juga akan dicek data itu gimana, itu akan dicek saat kita presentasi. Luar biasa. Berarti ini dalam proses pembuatan makalah ini juga melalui banyak proses ya Pak ya? Melalui sangat banyak proses. Ada riset juga nih. Ada riset. Ya? Jadi kegiatan pembangun budaya organisasi itu sudah kami lalui kami mulai di bulan Mei 2022. Artinya sudah setahun lebih kan. Dalam perjalanan kami report, kami dokumentasi, kami ukur perkembangannya meningkat atau tidak, itu kami riset terus itu. Kemudian yang project leader juga sudah berjalan di akhir tahun kemarin. Jadi itu bukan sesuatu yang baru kita garap sekarang besok jadi enggak. Jadi panjang dan kita report terus hasilnya, kemudian kita olah dalam bentuk tulisan ilmiah dan kita lombakan gitu, Mbak. Luar biasa. Nih Pak, tadi kan diikuti oleh berbagai rumah sakit juga ya Pak ya di Indonesia. Nah boleh dong Pak disampaikan, apakah ada kompetitor gitu ya Pak ya yang mungkin mengusung tema yang sama dalam kategori yang sama? Ya, kebetulan kemarin di kategori yang sama, yang menggarap terkait dengan intangible resources itu baru kami. Karena waktu itu memang saya membuat sebuah ide yang mungkin belum terpikir oleh rumah sakit lain, yaitu mengembangkan intangible resources itu berdasarkan teorinya dari Jay Barney tentang FRIO, dan juga konsepnya dari Torben Rick tentang corporate activity theory, dan itu belum disentuh oleh kompetitor kami yang ikut lomba oleh rumah sakit lain, sehingga mungkin masih dianggap fresh dan original saat ini gitu ya. Ya luar biasa, pendengar Radio Purnama CD, setelah ini kita akan kembali dan juga tentunya masih bincang-bincang bersama dengan Pak Syam ya. Kita akan bincang-bincang mengenai prestasi yang baru-baru ini didapatkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bagi sahabat Purnama CD jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 98 FM Purnama CD, mencerahkan, inspiratif.
98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Masih bersama kami, bersama Dea dan juga bersama dengan Pak Syam. Ya, kita masih bincang-bincang terkait dengan prestasi yang baru-baru ini didapatkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan ngomong-ngomong nih, pendengar radio Purnama Sidi ini di meja kita juga sudah terlihat ya. Ada apa ini, Pak? Ini trofi Mbak, trofi Okay. juara satunya. Trofi juara satunya bisa dilihat ya pendengar radio Purnama Sidi nanti yang mengikuti via YouTube. Ya, jadi Pak Syam boleh dong disampaikan ya Pak ya mengenai terkait dengan juara satu Persi Awards. Ini merupakan Persi ini perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia, Iya, begitu ya betul. Pak ya. Dan ini rumah sakit PKU Muhammadiyah memenangkan dalam kategori leadership dan manajemen, Iya. gitu ya. Nah terkait ini nih Pak, boleh dong disampaikan ke Dea dan juga pendengar radio Purnama Sidi, kira-kira tuh inovasi apa sih Pak yang membuat rumah sakit PKU Muhammadiyah itu menang dalam ajang ini Bapak? Ya, terima kasih Mbak Dea. Jadi untuk yang kami angkat adalah dari aspek intangible resources tadi atau sumber daya yang tidak tampak. Oke. Dan itu masih belum terlalu banyak rumah sakit yang menggarap itu ya. Oke. Jadi kami mengkombinasikan bagaimana untuk mencapai goals itu dengan menggunakan atau dengan memperbaiki atau membangun budaya organisasi dan juga dengan eksekusi strategik dengan project leader, itu yang menjadi kekuatan kami, sehingga harapannya adalah nanti pelayanan yang sampai kepada pasien itu lebih baik lagi, lebih ramah lagi, lebih prima lagi, sehingga pasien akan banyak mendapatkan benefit dari Rumah Sakit PKU Wonosobo. Oke, luar biasa Bapak ya, dan juga terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah luar biasa sekali. Dan tadi sempat disampaikan sumber daya yang tidak terlihat. Nah barangkali ini pendengar radio Purnama Sidi itu penasaran tapi belum maksud nih ya Pak ya. Betul, Terkait betul. ini tuh sebenarnya apa sih Pak pengertiannya Bapak? Ya, jadi sumber daya itu kan dibagi menjadi dua, tangible, resource, sama intangible. Oke. Tangible tuh yang terlihat tuh, gedung, peralatan, itu penting sebenarnya untuk rumah Oke. sakit. Cuma dia akan sangat mudah tergantikan, Oke. gitu ya. Tapi kalau hal yang sifatnya intangible dalam bentuk value atau budaya organisasi, itu budaya rumah sakit, dan juga hal yang sifatnya itu adalah pembangunan sumber daya manusia, itu hal yang tidak terlihat tapi bisa membuat organisasi kita menjadi unik dan dia mampu bersaing jangka panjang, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Dan ini lebih kayak ke manajemen, bagaimana memanajemen sebuah sumber daya begitu ya Pak jadi ya? konsep aspeknya adalah aspek manajemen. Ya. Nah, oke. Luar biasa. Ya, ini Bapak terkait dengan adanya ajang Persi Awards, kira-kira apa nih Pak manfaat yang didapatkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo? Jadi manfaatnya pertama, ajang Persi adalah ajang kita untuk bertemu, bersilaturahmi dengan rumah sakit lain di seluruh Indonesia dan melihat gagasan-gagasan mereka. Oke. Jadi dengan kita mengikuti Persi Award itu kita bisa melihat rumah sakit A punya inovasi apa, B, C dan seterusnya. Dan kita saling bertukar sharing, ya kan, sharing inovasi apapun di situ, sehingga manfaatnya sangat luar biasa menurut saya. Dan itu ajang kita untuk juga berbagi kepada rumah sakit lain tentang inovasi yang sudah kita lakukan. Oke. Sehingga harapannya adalah bisa diduplikat dan manfaatnya lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia, kira-kira Oke, seperti luar itu. biasa. Nah, untuk Persi Awards ini sebelumnya apakah sudah dilakukan juga Pak di tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini biasanya rutin, Mbak. Rutin untuk dilaksanakan. Cuma bisa sampai tembus ke final dan juga masuk ke nominasi itu sangat sulit biasanya seperti itu ya. Ya, luar biasa, tentu juga manfaatnya banyak ya Pak ya untuk Ya. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, kira-kira apa nih Pak rencana yang akan dilakukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo setelah mengikuti Persi Awards ini Bapak? Ya, jadi kemenangan dalam Persi Award juara 1 itu adalah sebuah penghargaan bagi kami, tapi sekaligus itu merupakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan untuk kami supaya bisa lebih memperbaiki kualitas pelayanan. Sehingga harapan kami dengan kita meraih Persi Award ini adalah sebagai pemacu dan pemotivasi seluruh insan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Oke. Kemudian kami juga berharap kami bisa lebih mengembangkan inovasi yang lain nanti, Oke. yang baik bisa kami sharing pada event nasional maupun pada event internasional. Karena nanti untuk rumah sakit yang sudah memenangkan Persi Award itu diberi kesempatan untuk melanjutkan ke IHF. Oh, apa itu, jadi Pak? International Hospital Federation. Jadi oke. biasanya topik-topiknya dikasih kesempatan untuk diangkat pada level internasional. Nah, kami juga memiliki cita-cita, Mbak ya, memiliki cita-cita untuk supaya kami dimampukan bisa ke arah sana.
Oke, luar biasa. Mudah-mudahan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo semakin maju, semakin banyak mengikuti kompetisi-kompetisi yang pada nantinya akan meningkatkan value dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Terima kasih Mbak Dea. Oke, ya pendengar Radio Purnama Sidi bersama dengan Dea dan juga Pak Syam, kita masih akan bincang-bincang terkait dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bagi Anda jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Masih bersama Dea dan juga bersama Pak Syam, kita masih bincang-bincang terkait dengan juara 1 Persi Awards yang baru saja diraih oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Masih semangat Pak Syam ini ya? Alhamdulillah semangat Mbak. Oke, alhamdulillah. Kita masih akan bincang-bincang satu segmen lagi nih Pak ya. Nah, terkait dengan yang diusung oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, ini yang dijuarakan juga dalam kategori leadership dan manajemen. Ya, betul, ya, Pak, betul Mbak Dea. Tadi sempat disinggung bahwa di sini tuh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo mengedepankan dari sumber daya manusia juga, dan juga ada tagline yang menarik sekali yaitu keramahan sebenarnya. Mungkin boleh dong Pak disampaikan ke pendengar Radio Purnama Sidi bagaimana sih Pak pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo? Ya Mbak Dea, terima kasih. Jadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo ini punya cita-cita supaya seluruh insan kami bisa memberikan pelayanan dengan keramahan sebenarnya. Jadi kami memiliki sebuah budaya yang disebut dengan budaya ramah. Ramah itu adalah akronim dari religius, adaptif, moral, apresiatif, dan happiness. Oh, ternyata ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya. Nah, budaya ramah itu kemudian muncullah jadi tagline kami yaitu keramahan sebenarnya. Jadi sisi keunggulan kami sebetulnya adalah dari sisi pelayanan yang kami mengingatkan selalu kepada insan kami untuk bisa memberikan pelayanan dengan ramah. Nah, dari ramah itu tadi muncul beberapa program budaya ataupun artefak seperti cara memberi salam. Itu kami ada cara khusus sebenarnya teman-teman karyawan PKU. Kemudian ada kegiatan good time. Jadi di setiap jam 10 pagi itu kami menghentikan aktivitas sementara yang tidak urgent dan darurat ya. Kemudian kami berdoa bersama-sama pasien. Jadi kami mengangkat tangan berdoa bersama-sama pasien untuk kesembuhan pasien. Kemudian ada budaya karomah juga. Jadi sebelum kegiatan berlangsung, staf-staf kami membaca ayat suci Al-Quran dulu gitu. Jadi budaya-budaya yang ramah dan positif yang kami bangun di PKU Wonosobo. Oke, luar biasa. Tadi ada ramah itu religius, adaptif, moral, apresiatif, dan happiness. Oke, luar biasa. Nah, untuk happinessnya itu gimana nih maksudnya ini Pak? Happiness ya berarti kita melakukan segala kegiatan dengan bahagia. Iya, jadi bukan dengan tekanan tapi dengan rasa happiness gitu ya. Itu yang diinginkan, diharapkan seperti itu. Oke, luar biasa. Dan ini ya Pak ya, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah tuh dia juga kan dari kesehariannya gitu kan juga ada kadang dikunjungi oleh dari pihak pimpinan rohani gitu juga ke pasien-pasien. Itu salah satu budaya religius kan ya. Betul, religius. Jadi religius ya kegiatan seperti itu, kemudian pengajian rutin untuk karyawan ya kan. Kemudian edukasi tentang agama ya lewat berbagai medsos kami, itu adalah salah satu budaya religius kami. Nah, untuk keramahan sebenarnya yang diberikan secara langsung untuk pasien ini biasanya kegiatannya apa ini Pak? Keramahan sebenarnya tagline atau sebutnya sebagai janji pelayanan lah ya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh staf kami untuk memberikan pelayanan itu dengan keramahan sebenarnya. Luar biasa. Jadi ramahnya bukan sebatas SOP sebetulnya yang kami harapkan dan cita-citakan ya. Terlepas dari kami masih banyak kekurangan dan seterusnya ya, tapi kami punya cita-cita ke sana bahwa seluruh insan PKU memiliki atau melayani dengan ramah yang setulusnya itu yang sebenarnya ya. Luar biasa Bapak ya. Dan juga nih Pak, kembali ke juara 1 Persi Awards yang diraih oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, dari ajang ini apakah ada tindak lanjut tertentu Bapak? Ya, tindak lanjutnya adalah tadi kami harus lebih ya memperbaiki lagi ya mungkin atau meningkatkan, dan ini kan sebenarnya sebagai pemotivasi kami lah untuk lebih berbuat banyak lagi ya. Sebenarnya konsep yang kami usung ini kan baru permulaan ya. Jadi intinya kami harus mengamati terus dan berinovasi terus, tidak berhenti untuk berinovasi. Dan tadi kami juga ingin melengkapi data-data yang kami miliki. Itu lebih reportnya kami perbaiki lagi dan kami ikutkan kepada ajang-ajang yang lebih tinggi lagi ya, terutama kalau bisa sih menembus internasional. Itu cita-cita kami seperti itu. Luar
biasa, Masya Allah, mudah-mudahan lancar dan sukses selalu untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ini Pak, untuk closing statement, mungkin ada yang mau disampaikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo atau ke pendengar Radio Purnama Sidi? Ya, terima kasih. Kemarin setelah kami memenangkan Persi Award ini di ajang nasional, alhamdulillah kami menerima banyak apresiasi baik dari masyarakat Wonosobo, bahkan Pak Bupati juga memberikan statement ucapan selamat kepada PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Jadi banyak yang memberikan support dan apresiasi. Semoga kami bisa memberikan prestasi yang lebih baik lagi dan juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bisa melayani masyarakat Wonosobo dan sekitarnya dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Masya Allah, lancar dan berkah selalu untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Terima kasih banyak nih Pak Syam ya, sudah hadir di Radio Purnama Sidi dan tak terasa bincang-bincang kita sudah hampir 1 jam. Ya. Terima kasih mendengar Radio Purnama Sidi, akhir sudah kebersamaan kita dalam dialog spesial talk show pada kali ini. Dan juga tetap bersama kami di acara selanjutnya. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo.